Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Ramadhani Sulhak dengan NIM A11 2025 163117. Jadi di video kali ini saya akan mengcrack sebuah software dengan konsep reverse engineering, di mana saya akan merubah dari dalam source code tersebut, saya patch agar saya bisa input sebuah license key atau register code walaupun yang saya masukkan itu salah. Nah, usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Nah, kita setel musik dulu biasa. Nah, ini dia musik yang cocok. Oke. Yang pertama-tama saya pastinya udah download ini sih softwarenya. Nah, softwarenya itu saya download dari website crackme.one, dimana itu semua banyak software-software latihan buatnya crack. Nah, ini saya cek dulu untuk propertiesnya. Nah, ini tuh uh, keluaran. Aduh, teman-teman. Nah, general di details ini tuh keluaran dari 2026 ya baru. Get modified-nya 2026, created-nya 2026, jadi itu masih baru tahun ini filenya. Ya, langsung aja kita masuk dulu di tes di CMD. Kita buka, kita run programnya crackme.exe. Nah, kita masuk, kita akan masukkan kode asal dulu yang pastinya salah. Contohnya kita akan masukkan 123, ya terserah 134 itu, harusnya ini kan salah. Nah, kan kalau salah itu ada error invalid kode. Nah, kita akan mengubah biar nanti masuknya itu berhasil dengan konsep reverse engineering. Jadi langsung aja kita masuk ke X32 DBG, software DBG buat mempatch sebuah file. Harus kita open, kita cari sumber filenya tadi. Ini dari kuliah Oracom, yang program ya. Nah, ini CrackMeX. Nah, di sini tadi kita kan waktu di yang salah itu kan ada error ya. Nah, ketik aja dari sini, caranya tuh kalian tinggal klik kanan. Nah, saya search for all modules, lalu string reference, kalian ketik aja sini ya error. Enter. Loh, maaf. Kita cari dulu, jangan di enter dulu sih. Nah, sini kan kita cari error valid code ya, ini ya. Kita klik 2 kali. Ya, kita akan masuk ke sini. Nah, di sini kita lihat dulu. Kalau kita error, logikanya kan atasnya itu good job itu bener kan? Kalau good job itu harusnya bener logikanya. Nah, error ini masuk ke atas ini. Dan di sini itu caranya simple banget teman-teman. Nah, kalau kalian lihat itu di source code-nya itu ada JNE, JB, CA, JB, JNE, CA, enggak ada CA ya, mana? JB, CA, CA, JBE. Nah, kita akan merubah 3 hal itu teman-teman. JNE itu artinya itu jump if not equal. Jadi ketika kita input passwordnya salah, otomatis dianggapnya itu ngejump itu jika kita salah, tapi akan lanjut jika kita itu masukin passwordnya itu benar sesuai dengan password. Nah, ini kan di atasnya good job itu kan harusnya ada JNE mesti. Nah, ini kan dia tuh masuk ke JNE, dan di salah itu di bawahnya itu ada yang namanya JBE dan JA. Jadi teman-teman, di JBE itu artinya jump if below or equal, artinya itu lebih kecil atau sama dengan. Biasanya untuk konsep del password itu artinya bisa jadi untuk mengecekkan suatu password itu melebihi batas tertentu atau batas minimal, karena kan password biasanya ada minimal 6 kata atau maksimalnya berapa. Dan untuk yang JA itu artinya jump if above, dimana jika password itu lebih besar nilainya, dari entah itu bisa jadi jumlah karakter atau dari kapitalisme, karena kan bisa dicek lewat itu kode hexadesimalnya. Jika itu salah, itu juga password akan dianggap salah. Nah, di sini kita akan mengubah hanya 3 itu teman-teman, JNE, JA, JBE, antara di atas sama di bawah. Nah, kita masuk ke good job dulu yang atas. Good job itu kan masuk ke area ini teman-teman. Ini kan dia masuk ke panah ini. Tapi sebenarnya panah ini di atasnya lagi itu ada lagi teman-teman, di sini. Jadi kita akan hapus semua JNE di atas. Kita hapusnya itu dengan cara fill with knobs. Kita klik kanan ke binary,
dengan fill with knobs atau ctrl 9. Nah, fill with knobs itu kita akan mengisi sebuah komen ini atau source code ini dengan instruksi no operation, dimana nanti kode yang dalam ini tidak akan beroperasi. Kita akan fill with knobs. Kita fill with knobs semua JNE ya teman-teman. Kalau yang atas ini kita ctrl 9 aja biar cepet. Sama ini ada lagi JNE, kita ubah JNE aja yang di atasnya yang bener ya. Ada JNE lagi. Nah, yang ini JNE lagi. Good job. Nah, harusnya udah sih teman-teman. Ini itu nggak masuk ya, karena itu masuknya ke baris buat error. Nah, untuk JNE harusnya udah nggak ada. Lanjut kita ke yang bawah. Di bawah ini kita cukup sama aja di fill with knobs, tapi kita cukup fill with knobs bagian JA dan JBE saja. Kalian tinggal cari JBE nya mulai dari mana. Nah, ini JBE mulai dari sini ya. Kita tinggal fill with knobs. Kita ulangi aja. JA nih JA, kita harus fill with knobs juga. Lanjut nah ini. JA lagi sampai itu habis ya teman-teman. Nah, JBE lagi, JA lagi. Kayaknya ini JA terakhir ya teman-teman. Coba kita cek dulu setelah ini apakah ada lagi. Oh, nggak ada, karena udah masuk ke JNE. Jadi kita udah nggak usah teman-teman, kita udah berhenti sampai JA terakhir tadi. Kita cek dulu, udah nggak ada JBE sama JA. Kita cek yang atas apakah masih ada JNE. JNE ini tuh nggak guna teman-teman, jangan-jangan ini tuh masuknya itu bukan di good job, masuknya di error, jadi nggak usah, nggak perlu. Nah, setelah udah kalian tinggal patch file aja teman-teman. Kalian tinggal ke pojok kiri atas file patch dan patch file, atau bisa dengan ctrl+p. Nah, kalian select all patch file. Jadi kalian masukkan nama file baru, yaitu kita akan coba crack me hasil ya. Crack me hasil itu yang sudah kita patch ya. Kita kasih exe. Langsung kita udah berhasil di patch. Langsung aja kita akan run teman-teman di CMD kita. Kita akan ketik namanya langsung crack me hasil. Exe. Kita akan masukkan kode ngasal 1 2 3 4, tadi kan salah. Kita akan masukkan ngasal aja. Kita akan ketik ngasal aja teman-teman. Nah, harusnya kan otomatis itu kita salah. Nah, setelah aku masukkan itu bakal menjadi benar teman-teman, atau masuk ke kode berhasil good job bro. Ya teman-teman, jadi sekian itu saja untuk video tugas Oracom dengan konsep reverse engineering pada sebuah program software dengan cara merubah source code-nya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Aku signing out. Dadah.